Profit loss $7,300. 이모 같은 소리 하고 있네. Hai aliansi sobat rebahan, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini gue Ican, si player MOBA, modal bacot, mau review film bagus nih tentang luar angkasa gitu. Akap nih Google, antar kota antar planet. Kok kayak angkot ya? Ya kurang lebih sih begitu Google. Sebab kita akan bahas banyak kendaraan luar angkasa juga. Oke, nggak usah kita lama-lama bahas angkot. Sebelum kita mulai, seperti biasa, perhatikan panduan menonton. Jangan menonton di pinggir jurang atau jembatan. Jangan menonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah, ini dia. Let's get it on. Di awal film, kita ditampilkan bumi yang sakit parah pada tahun 2092 karena hutan yang lenyap dan bumi sudah tidak layak huni lagi. Namun perusahaan UTS membangun rumah orbit baru bagi manusia, tetapi hanya sedikit yang terpilih dan bisa naik ke sana. Di awal film ditampilkan Taiho yang mencari jasad anaknya di pusat barang hilang milik UTS. Dengan menyerahkan beras sebagai bayarannya. Awalnya dia ditolak, tetapi kemudian diizinkan dengan menyerahkan sepatunya sebagai imbalannya. Ternyata jasad yang ditemukan bukanlah jasad anaknya. Lalu, Taiho pergi ke atas menaiki semacam lift ke orbit milik UTS. Left to go was up. Welcome to the Sementara itu, di UTS terdapat lingkungan yang bersih dan layak huni. Scene berganti kepada para reporter yang mengunjungi UTS untuk bertemu Sullivan, pemimpin dari UTS. Dia mau membuat koloni baru di Mars. Namun salah seorang reporter menyinggung perihal 95% populasi yang dibiarkan tinggal di bumi yang sudah sakit parah. Dia juga mengatakan bahwa luar angkasa dipenuhi banyak sampah karena ulah UTS sendiri. Kemudian scene berpindah kepada para pesawat pembersih sampah luar angkasa yang mengambil puing luar angkasa untuk dijual kembali. Kalau sekarang mah tukang rongsok lah. Lalu Victory datang, yaitu tim Taiho yang terdiri dari Kapten Zhang, Park, Boobs, android pembunuh, dan Taiho sendiri yang merupakan pembersih sampah juga. Mereka merebut puing itu dan terjadilah rebut-merebut, namun Victory yang mendapatkannya. 피곤해. 하여튼 그 양반들. Kemudian Taiho ke kasir barang bekas. Namun karena sempat merusak properti milik UTS, yaitu antena satelit milik UTS, dia bukan mendapat bayaran, malah mendapat denda. Dia pun sempat cekcok dengan Karum, sang kasir. Lalu dia mengobrol dengan Pierre dan melihat berita di TV soal teroris rubah hitam yang menyorot Dorothy yang diinfokan sebagai android pemusnah massal dan diberitakan memiliki bom hidrogen. Say black box move from Felipe. To date, no clues have been found. Dorothy, do not call 900. Lalu Taiho yang tidak punya sepatu memungutnya dari tempat sampah. Kemudian scene berpindah ke mereka berempat yang sedang berjudi. Namun di tengah permainan, Park membahas bahwa banyak barang yang hilang dan menuduh Kapten Zhang. Tetapi semua uang dimenangkan sang android. Dia mengumpulkan uangnya di kotak dengan tujuan untuk membeli kulit buatan. Mereka pun bertengkar karena sudah kehabisan uang.
Scene berpindah ke mereka yang sedang memperbaiki pesawatnya. Lalu tiba-tiba kapal mereka seperti dijebol oleh sesuatu. Setelah dibongkar, ternyata mereka menemukan seorang anak perempuan yang baru mereka sadari telah masuk di pesawat mereka. Dan saat di dalam pesawat, mereka baru menyadari bahwa anak perempuan itu adalah Dorothy yang diinfokan android yang memiliki bom hidrogen. Sampai saat Dorothy mau bersin, mereka menunduk lalu ketakutan dan kabur. Park menghubungi kepolisian UTS. Taeho yang membongkar tas Dorothy menemukan kontak ayahnya, Dr. Kang, di HP milik Dorothy. Lalu scene berganti ke Dorothy yang secara ajaib membuat pohon tomat yang telah kering di pesawat hidup kembali. Taeho dan tim rapat untuk menjual Dorothy kepada kelompok teroris rubah hitam sebesar $1 juta, lalu membagi hasil jualan itu secara persentase. Lalu mereka pun menghubungi nomor yang ada di HP Dorothy, yaitu Dr. Kang, dan menyepakati $2 juta sebagai tebusan untuk Dorothy. Dari mereka berempat, Park yang paling suka dengan anak kecil. Scene berganti, tiba-tiba polisi yang dipanggil Park datang ke pesawat. Mereka pun menyembunyikan Dorothy dan menggerentak polisi itu karena pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian Scene berpindah ke tempat pertukaran. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana karena Dorothy tiba-tiba hilang. Kemudian berada di tengah kerumunan. Lalu semua orang yang melihat Dorothy panik. Dan juga ada tentara UTS di sana yang menembaki mereka karena telepon mereka sebelumnya telah disadap. Tetapi di sana Dorothy menunjukkan kemampuannya yang bisa menggerakkan robot mikro saat menerima tembakan dan melindungi Park juga Taeho. Target lock. Mereka pun berhasil meloloskan diri. Mereka berdebat di pesawat karena kegagalan yang terjadi, dan Kapten Jang menghancurkan HP milik Dorothy, lalu menanyakan namanya. Dorothy pun menjawab dia memiliki nama Korea Codename. Mereka pun mulai terbiasa dengan Dorothy, tetapi Kapten Jang melihat ada kejanggalan di sana. Scene berpindah ke Sullivan yang sedang rapat dan hendak membuat video propaganda. Sementara itu, Taeho dan tim ke hanggar perawatan kapal. Lalu Dorothy dan Taeho menjual tomat di sana yang Dorothy tumbuhkan di dalam pesawat dan laku keras. Mereka semua pun mulai dekat dengan Dorothy. Saat Boobs berbicara dengan Dorothy, dia menceritakan tentang masa lalu Taeho yang merupakan tentara andalan UTS yang membantai para imigran gelap. Lalu dia menemukan seorang bayi di salah satu pesawat imigran dan merawatnya seperti anaknya sendiri yang dia beri nama Sunny. Setelah bertemu Sunny, Taeho sudah tidak tega lagi membunuh imigran dan mengabaikan tugasnya. Lalu Sullivan memecatnya, kemudian Taeho jatuh miskin dan tak punya rumah. Saat Taeho sedang berjudi, Sunny tiba-tiba pergi dan terjadi tabrakan puing luar angkasa di tempat mereka dan Sunny menghilang. MR13 Block 27 sealing up all. Taeho pun ke tempat pencarian milik UTS, namun biaya pencariannya sangat mahal sekali, sebesar $194.000 Amerika. Sampai saat ini, Taeho masih mencari Sunny. Tiba-tiba Karum melihat Dorothy sesaat kemudian. Mereka pun tiba-tiba mendapat telepon dari Dr. Kang dan menyepakati bertemu. Namun pesawat mereka disegel oleh bank. Kapten Jang mempelajari catatan yang dibawa Dorothy dan mendapatkan info soal robot nano. Scene berganti.
Dorothy diculik oleh beberapa orang, lalu Park menghajar mereka. Yang ternyata mereka adalah Karum dan kawan-kawannya. Yang tidak disangka-sangka, mereka adalah kelompok rubah hitam. Lalu mereka dipaksa Kapten Jang menjelaskan tentang Dorothy. Dorothy ternyata bukanlah android berbahaya, melainkan anak Dr. Kang yang menderita penyakit saraf. Lalu sebagai tindakan terakhir, Dr. Kang menyuntikkan robot nano ke tubuh Dorothy. Dan dia sembuh, bukan hanya sembuh. Bahkan robot nano di tubuh Dorothy mampu berkomunikasi dengan robot nano lain hingga bisa menghidupkan tanaman yang layu dan menjadi harapan satu-satunya bagi bumi. Lalu Sullivan merampas Dorothy dan menghijaukan Mars. Sementara bumi dibilang tidak punya harapan. Semua propaganda Sullivan adalah kebohongan. Setelah Mars berhasil dihijaukan, Dorothy dan semua yang berhubungan dengan penelitian harus dihapuskan dan dimusnahkan. Tetapi karena Dorothy dilindungi robot nano, dia hanya bisa dibunuh dengan suhu 200 juta derajat Celcius, yaitu dengan bom hidrogen yang akan digunakan Sullivan sehingga menghancurkan tubuh Dorothy dan sekaligus menghancurkan bumi dengan menjatuhkan pabrik tempat bom hidrogen itu. Lalu, tiba-tiba tentara UTS menyerang hanggar perbaikan pesawat, pembersih sampah. Mereka pun ditembaki yang ada di hanggar itu. Kapten Jang dan Park pergi ke tempat pesawat mereka. Sementara Taeho dan Dorothy kabur lewat ventilasi udara. Kapten Jang pun menghidupkan pesawat untuk mereka melarikan diri. Tetapi salah satu prajurit UTS menangkap kaki Taeho dan Dorothy terjatuh. Tetapi diselamatkan oleh Park. Saat mereka dikejar di luar angkasa, mereka masuk ke area puing luar angkasa Lagrangian, yang di sana terdapat robot nano seperti karat yang merusak pesawat. Saat mereka menyerah, secara ajaib Dorothy membersihkan semua robot nano, lalu pingsan. 아무것도 아니야. 눈 감아볼래? 눈 딱 감고 100까지만 세고 있어. Kemudian mereka pun menjadi buronan. Di sini dijelaskan bahwa Kapten Jang adalah anak adopsi UTS dan seorang insinyur yang mengembangkan lensa AR, penembak laser, ringan, dan ranjau EMP. Dia pun bergabung di organisasi anti-UTS dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap James Sullivan, pemimpin UTS. Park adalah mantan bandar narkoba besar dan Taeho adalah anak yang Sullivan bawa sendiri ke UTS dan dibuang karena membelot dari Sullivan. Mereka berencana bertemu Dr. Kang dekat orbit bumi, dan Karum pun di sana, tetapi ternyata mereka disergap oleh pasukan UTS dengan ranjau EMP. Boobs langsung non-aktif. Pasukan UTS menyerang, mereka semua terbunuh kecuali Dorothy dan kru Victory. EMP 실화. The Victory crew alive. Eliminate everyone else. Park pingsan. Kapten Jang yang mengaktifkan bom mikro di giginya ketahuan, langsung dihancurkan oleh Sullivan. Taeho ditawarkan uang oleh Sullivan sebesar $4 juta. Lalu dia pun pergi ke tempat pencarian dan membawa uang $400.000. Namun setelah mengingat Sunny, Taeho pun kembali ke Victory dan mengurungkan niatnya dan bergabung bersama timnya melawan tentara UTS.
Lalu mereka ke tempat Dorothy disekap dan ingin dihancurkan, yang terdapat bom hidrogen di dalamnya. Laser gun, rear head. Bom hidrogen memiliki jangkauan 5.000 km ledakannya. Saat mereka bergegas pergi, salah satu dari prajurit UTS menghajar mereka. Lalu Pak 1 lawan 1 dengan prajurit itu. 건드리면 너 죽어. Pak pun babak belur dibuatnya. Namun dia membuka pintu ruang hampanya dan mengalahkan prajurit itu. 잡을 줄 알았지. 이번엔 내 차례야. Mereka melarikan diri lalu meminta para pembersih luar angkasa untuk bertarung bersama mereka. Kalau tidak, bom yang akan menjatuhkan pabrik yang tepat berada di dekat bumi akan menghantam bumi dan menghancurkan bumi. Dimulailah pembawaan bom hidrogen menjauhi bumi. Lalu Dorothy diserahkan kepada Pierre, dan pertempuran antara pasukan UTS dengan para pembersih sampah luar angkasa dimulai. Rekaman Sullivan yang berencana menghancurkan bumi disebar oleh para pembersih sampah luar angkasa. Sullivan sendiri akhirnya yang mengejar Victory karena menduga Dorothy ada di pesawat Victory. Namun ternyata mereka berencana mati membawa bom hidrogen di dalam pesawat dan telah menitipkan Dorothy kepada Pierre. Bom pun meledak setelah berada di jarak 5.000 km dari bumi. Sullivan meledak bersama bom itu, namun pesawat Victory terlindungi oleh robot nano Lagrangian yang tidak bisa dihancurkan, yang dikendalikan oleh Dorothy, sehingga membuat mereka selamat. 차선장. 대우사 비상수탁형. 그래봤자 20초야. What is that? There. Kemudian UTS pun berjanji merawat bumi kembali. Boobs pun sudah mendapatkan kulit yang cocok untuknya. Taiho berusaha mencari Sunny dengan Dorothy sebagai media pencariannya. Dorothy pun hidup bersama mereka. Bumi pun kembali hijau. Film pun diakhiri dengan mereka yang menjadi penjaga bumi. Akhir yang biasa aja dan... Kacrut sekali. Ayolah Google, itu masih jadi bagian gua kan. Kita kan partner, guys. Oke, tapi next video gua ya Google. Film ini memiliki pesan yang cukup baik dengan menggambarkan bumi yang rusak karena sampah dan hutan yang hancur, yang menganjurkan kita menjaga alam, go green gitulah. Sepertinya sedikit menyinggung proyek koloni Mars juga, SpaceX. Ya seperti itulah, kenapa harus jauh-jauh ke Mars, perbaiki aja lingkungan bumi dulu. Kenapa harus menyuburkan planet Mars? Mungkin ya masih banyak pesan dari segi moral juga, yang mungkin jangan berusaha menjadi Tuhan yang berhak mengklasifikasikan manusia. Karena saking banyaknya gue jadi males mikir. Bukan males, emang gak becus guys. Katanya kita partner Google. Oke, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton reviewnya.
Gue Ican, salam satu hobi.